Halo, kita berjumpa kembali. Seperti yang sudah bisa dilihat di layar di video ini ada LED dot matrix 8x8. Ini banyak sekali yang buat project untuk mungkin bikin jam atau ya macam-macam sih ya. Saya lihat kemarin ada yang bikin jam. Ini saya pakai untuk menampilkan pesan. Saya sebut saja papan pesan ya, message board. Sebenarnya untuk rangkaian saya sendiri tidak ada yang super spesial atau berbeda dengan rangkaian yang umumnya. LED dot matrix ini sendiri jenisnya dia menggunakan driver MAX 7219. Ini coba ya, ini saya buka supaya bisa lihat chipnya. Oke. Ini kodenya FC16. Ini chipnya mungkin nggak terlalu terlihat. Coba pasang. Oke, kelihatan ya. Max 7219 Maxim. Oke. Ya. Ini dot matrix ini memang banyak dipakai, sangat populer sekali. Untuk rangkaian saya ini, saya menggunakan library dari Magic Design dari MD Parola. Nanti saya akan kasih di description juga supaya teman-teman bisa mencoba mencari. Nanti saya juga akan bagikan sketch yang saya pakai supaya semua bisa coba. Ini ada sedikit modifikasi yang saya buat itu pada pin inputnya. Aslinya itu dia menggunakan pin header yang 90 derajat dan disolder dari sini, jadi dikeluar. Nah, ini saya lepas semua, saya copot semua dan saya ganti dengan pin ini. Tujuannya supaya saya bisa menggabungkan dengan mudah. Ini contohnya ya. Ini percobaan yang awal-awal saya mau melepaskan pin headernya. Terlalu dipaksa jadi rusak. Nah, dipaksa saya solder dengan kabel langsung begini. Ya nggak apa-apa, ini untuk saya main-main. Nah, ini bisa dilihat saya sambungkan dengan menggunakan jumper header. Jadi ini kalau bagian sini juga sama, saya pasang dengan pin header yang sama. Jadi kalau nanti mau digabung dengan satu lagi, cukup pakai pin jumper saja. Ini yang saya buat modifikasinya. Ini untuk memudahkan saja. Jadi tidak perlu ada pada saat menyambungnya itu tidak perlu pakai solder lagi nantinya. Kapan saya mau menambahkan tinggal pakai sang jumper. Ini awalnya saya bermain dengan modul ini. Awalnya gara-gara ada teman yang melihat saya bermain dengan Arduino dan kemudian bertanya pada saya, bisa nggak ya kalau buat papan pesan atau message board untuk saya bisa taruh di belakang mobil saya, yang bisa saya kontrol pesannya. Kalau saya pencet akan keluar, misalnya kalau saya sedang bawa mobil, di belakang ada yang klakson, saya bisa tekan satu tombol, jangan bawel dong. Ya, lucu kedengarannya, tapi saya merasa seharusnya itu bisa dibuat. Maka saya cari informasi, saya mendapatkan informasi mengenai dot matrix ini.
Dan kebetulan saya mendapatkan juga yang di MD Parola itu ada library-nya, sampelnya. Dia memberikan sampel untuk mengontrol menggunakan Bluetooth. Kita membawa kemana saja sebuah perangkat yang terintegrasi dengan Bluetooth, yaitu smartphone kita. Jadi, kita bisa membuat perangkat ini bisa kita kontrol menggunakan smartphone yang kita bawa kemana-mana. Contohnya, sebentar, saya sepertinya harus membuka sarung tangan karena saya tidak bisa, touchscreen-nya ini tidak mau. Nah, oke. Ini saya menggunakan aplikasi ini untuk iOS ya. Oh ya, untuk informasi juga yang di sini, ini saya menggunakan modul Bluetooth HM10. Ini Bluetooth Low Energy. Yang konon iOS itu hanya bisa berkomunikasi dengan modul Bluetooth Low Energy ya. Saya juga punya satu modul lagi HC05, tapi itu hanya bisa dipakai untuk connect dengan Android. Nah, untuk yang iOS saya pakai HM10. Nah, aplikasinya saya pakai yang serial. Ini bisa dicari serial ini. Nah, ini saya sudah ada. Oh, ini simple. Sebentar. Nah, ini ada. Ini namanya Parola 2 di sini. Nah, saya sudah ada predefined pesan di sini yang tinggal saya tekan. Sabarkan. Kalau ada yang kasih dim, saya bisa kasih pesan silaukan. Atau kalau ada yang menarik di belakang, call me. Lucu ya. Tentu saja ini bukan nomor saya, jangan coba ditelepon ya. Ini hanya untuk sampel saja. Dan ini sudah saya ada tambahan untuk clear. Jadi pesannya hilang semua. Jadi untuk yang aplikasi yang saya burn ke tempat lain itu, nanti saya mau kasih contoh. Itu saya ada kasih function untuk auto clear message-nya. Itu bisa di set. Nah, nanti juga sketch-nya yang sudah saya rubah-rubah itu dari sampelnya si MD Parola itu nanti akan saya bagikan juga. Jadi silakan saja dibuat main-main. Nah, yang mau saya bagikan di sini adalah bukan hanya sekedar ini saja. Ini kalian bisa coba sendiri. Yang penting kalian tahu informasinya bahwa saya menggunakan library MD_Parola. Anda cari saja, install library itu. Itu contoh-contoh programnya banyak sekali. Salah satunya adalah yang saya pakai ini. Jadi tidak ada yang rahasia di sini, tidak ada yang resep khusus. Nah, yang mau saya bagikan adalah saya ada membuat custom board. Seperti biasa, saya tidak suka ini kabel ya. Untuk prototyping kita memang bisa pakai seperti ini. Ini berguna sekali buat ini untuk prototyping ya. Ini salah satu board, breakout board yang versi lainnya yang saya ada power jack-nya di sini. Nah, ini kita untuk prototyping kabel, jumper dan lain-lain itu oke. Tapi pada saat kita mau menerapkan, mau pasang anggap seperti kayak teman saya mau pasang ke mobilnya, tidak mungkin dia kabel ini di mana-mana, mungkin diisolasi atau gimana, itu tidak cantik. Nah, saya mau memperkenalkan ini board. Ini custom board lagi, saya suka sekali bikin custom board. Nah, ini saya mau nanti rangkaiannya saya bagikan juga. Nah, nanti saya akan bikinkan wiki. Nah, custom board ini sudah saya ukur, saya rancang, desain khusus untuk modul ini sebutnya apa ya, Max 7219 modul 4 in 1, 4 in 1. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Ini kan digabungkan, ini ada dua set
Jadi 4 jadi 8. Mau tambahkan satu lagi juga boleh, jadi ada 12. Tinggal di codingnya nanti ditambah di define saja ini modulnya ada berapa banyak, supaya dia bisa tahu berapa banyak karakter, berapa banyak LED yang bisa dikontrol, yang harus dikontrol. Oke. Nah, bot ini memang saya desain khusus supaya bisa dipakai di Max 7209 ini. Nah, dan juga sudah disiapkan untuk connect dengan modul Bluetooth ini. Saya tidak mendesain khusus untuk yang Bluetooth-nya sendiri karena ini komponennya banyak sekali dan sepertinya jauh lebih murah kalau kita beli yang sudah jadi seperti ini daripada saya harus membuat sendiri. Lagi pula ini juga pinnya juga sepertinya ini umum ya, hanya oke. Ini contoh yang sudah saya gabungkan. Ini HC05 saya harus pasang dari dalam. Sedangkan untuk yang HM10 ini pinnya terbalik. Urutannya sama tapi terbalik. Jadi ini harus dipasang dari luar begini. Yang HC05 seperti ini, HM10 begini. Itu saja bedanya. Nah, itu bedanya cuma di pin di headernya ini. Untuk yang HC05 saya solder di dalam, untuk yang HM10 saya solder di luar. Lalu kalau saya pasang jadinya seperti apa? Ini contoh salah satu yang tadi saya lepas ya. Ini sudah saya kasih spacer kuningan. Harusnya ini kuningan ya, bukan tembaga ya. Ini bagian pin untuk data innya, untuk innya di sini, outnya di sini. Jadi kalau kita mau nambah di sini. Nah, innya ini dari sini. Pin ini dibuat yang custom ini sudah dirancang pas sekali, dan juga lubangnya ya. Ini saya coba pasangkan di sini untuk bisa dilihat nanti. Ini salah satu yang sangat menarik dari Arduino adalah kita bisa membuat custom board kita sendiri sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kreativitas kita, mau bentuknya seperti apa, mau model seperti apa. Contohnya ini saya pasang pas di belakang modulnya, ukurannya sama persis ya, bisa dilihat ya ukurannya. Memang saya ukur presisi sekali. Desain boardnya itu memang spesial untuk dipakai di sini. Nah, tinggal colok, tinggal dibuatkan kotak untuk sebagai tempat dari message board ini. Nah, ini kan tadi ATmega-nya, Arduino-nya ini sudah saya burn untuk 2 kali 4. Jadi untuk 8 modul. Untuk 2 modul yang 4 in 1 ini, 4 in 1, 2. Nah, ini contohnya nih. Ini saya memang sengaja bikin dia begini supaya saya bisa dengan mudah hanya cukup memasangkan jumper pin ini saja. Ini 2 ini sudah terhubung. Nah, sudah, kita bisa main-main lagi di sini. Oke. Nah, ini berfungsi. Ini sudah diisi program. Nah, oke. Ini contoh tadi. Ini kabel di mana-mana, kita copot saja. Oke. Kita pinggirkan. Ini board yang aslinya, board yang masih kosongnya. Seperti ini.
Oke, nanti foto yang lebih jelasnya akan saya bagikan di wiki. Oh, ini ada slide switch untuk powernya. Oke, power nyala, ada LED. Bila tidak mau pakai LED, tinggal tidak usah dipasang. Simple. Oh, copot. Maaf. Oke. Ini sepertinya saya perlu sesuatu untuk mengganjal bagian sini. Saya pakai kotak ini. Nah. Oke. Saya nyalakan. Ini yang menggunakan HM10. Nah, ini parola 1, tadi ini parola 2, ini parola 1, ini adalah modul yang berbeda. Nah, tapi fungsinya sama. Oke. Nah, di sampelnya itu silakan Anda main-main, itu akan ada animasi untuk masuknya. Bisa coba-coba kan. Nah, masuknya dari atas, dari samping, slide begitu. Ini untuk outnya, out anim. Nah, ini ada, karena ini ada auto clear ya. Karena saya pasang auto clear di sini, nanti bisa dilihat di codingnya. Ini saya hanya sampel saja. Oke. Ini yang menggunakan HM10. Saya ada satu lagi. Ini tadi dari kabel ini ya, saya lepaskan. Saya ada satu lagi yang menggunakan HC05. HC05 pun sama. Cuman menariknya kalau untuk yang Android itu, kalau yang tadi yang iOS itu kan saya menggunakan aplikasi yang sudah jadi ya, aplikasi serial. Kalau yang ini Anda bisa mengcustom sendiri. Anda bisa mengcustom sendiri aplikasinya dengan platform yang gratis. Itu ada namanya App Inventor, itu dari MIT. Itu juga sebenarnya contoh programnya ada diberikan oleh si MD Parola itu dari Magic Design. Tapi nanti saya ada sedikit perubahan. Saya ada menambahkan yang auto clear itu kan. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini aplikasi untuk Android Connect. Nah, ini dia sedikit berbeda, ini untuk HC05. Nah, ini pesannya kita bisa ketik ya. Kalau misalnya nanti mau buat aplikasi dengan yang sudah predefined message-nya itu ya bisa saja. Ini saya kasih contoh. Halo. Halo. Oke. Bisa clear. Nah, ini ada auto clear di sini. Saya tambahkan auto clear. Oh, maaf. Ini saya matikan dulu. Ini ada auto clear nih. Saya ada menambahkan auto clear di sini. Mungkin bisa lihat ya. Ini ada auto clear. Nah, ini message-nya. Ya, ini lucu-lucuan saja ya. Tapi Anda bisa kembangkan sendiri, bisa pakai untuk hal-hal yang bermacam-macam, entah untuk menampilkan informasi, untuk papan pesan yang ya, message board, running text itu mungkin di kantor atau di mana untuk pengumuman. Nah, ini simple. Botnya sudah dibuat pas di sini. Ini saya mau tunjukkan ini saja. Oke. Nanti saya bagikan untuk skema botnya. Oh ya, dalam menggunakan modul
Bluetooth ini ada satu hal yang mesti diperhatikan. HC05 terutama ya, HC05 itu kan dia bekerja di voltase 3.3. Ini saya pakai 5 volt. Ya mungkin sebagian tidak ada masalah, tapi untuk menjaga itu bagian RX-nya atau pin receive-nya, data receive dari si HC05-nya itu sebaiknya dipasang voltage divider supaya voltage yang masuk ke pin itu tidak besar. Apalagi kalau misalnya Anda pakai 5 volt untuk Arduino-nya. Nanti kalau datanya sering ditembak terus dengan 5 volt, kita takutnya modul ini akan terganggu juga, mungkin bisa rusak. Nah, ini di board ini saya sudah ada pasangkan situ, ada voltage dividernya untuk menurunkan tegangan dari 5 volt ke 3.3. Nah, tapi kalau misalnya Anda pakai 3.3 volt pun ini tetap bekerja dengan baik. Saya sudah tes sih. Oke. Nah, ini kan awalnya hanya memenuhi tantangan dari teman saya. Tapi boardnya ini ya seperti biasa saya membuat ya cukup banyak. Karena kan kalau namanya kita bikin board kan nggak mungkin bikin cuma satu. Ya. Nih. Saya ada 2 versi malah. Yang versi 1 yang saya pakai sekarang ini versi 1 itu ada voltage regulator, karena saya pikir tadinya kalau dipasang di mungkin di mobil atau apa bisa pasang voltage regulator di sini. Tapi ternyata saya dengar dari teman saya pengalaman memasang perangkat Arduino di mobil itu tidak semudah itu, karena voltage yang di mobilnya sendiri kadang-kadang tidak terlalu stabil. Misalnya pada saat gas baru starter. Nah, jadi sepertinya lebih baik kalau untuk regulator voltage sendiri kalau mau pasang di mobil itu cari yang memang khusus untuk otomotif. Saya sempat waktu itu ada beli, tapi saya belum coba. Jadi bentuknya sudah konten itu sudah dibungkus semua. Itu memang khusus untuk di mobil. Nah, jadi saya bikin versi yang kedua. Ini tidak ada voltage regulator di sini. Hanya ada input. Ya, yang ini juga ada input dan bisa pilih mau pakai voltage yang input langsung atau mau yang sudah diregulasi yang lewat dari voltage regulator. Ini di sini saya set saya pakai langsung voltage dari yang inputnya. Jadi regulatornya sendiri tidak saya solder, saya pasang. Nah, kalau yang ini buat yang versi 2 ini memang tidak ada sama sekali voltage regulatornya. Dan juga saya keluarkan dia punya pin untuk yang tidak terpakai ya, pin-pin tidak terpakai dari Arduino-nya ini. Yang terpakai kan sudah ini untuk bagian sini untuk si Max 7219-nya itu. Kemudian yang bagian sini ini sudah dipakai oleh Bluetooth, modul Bluetooth-nya itu. Untuk Bluetooth-nya saya pakai alt of serial kalau nggak salah. Jadi bukan pakai TXRX yang hardware, tapi lewat software. Karena entah mengapa saya coba pakai yang TXRX yang pin hardware-nya itu beberapa kali tidak bekerja dengan baik. Jadi tapi malah saya pakai yang out of serial itu malah bekerja dengan sangat baik. Jadi saya pakai itu terus, dan pinnya itu saya sambungkan dengan pin 910 sesuai dengan library out of serialnya itu. Jadi ya silakan main saja nanti dengan sketchnya. Semua nanti saya share, tidak ada sesuatu yang rahasia di situ, tidak ada resep khusus. Itu semua hanya sampel program dari MD Parola yang saya main dengan
custom board ini ya. Oke, itu aja yang mau saya share kali ini. Semoga menjadi inspirasi bagi yang membuat custom board yang lain ya. Kita bisa bikin custom board yang macam-macam untuk Arduino, makanya itu sangat menarik sekali. Berbeda dengan Raspberry Pi atau yang lain, ARM Cortex atau apa ya, memang mereka lebih powerful, tapi akan lebih sulit bagi kita untuk membuat custom board untuk perangkat-perangkat tersebut, karena komponen yang diperlukan itu sangat banyak dan mungkin kita sendiri tidak sanggup untuk menyodor semuanya. Tapi untuk Arduino itu sangat simpel. Itu yang sangat menarik dari Arduino. Itu dulu, sampai jumpa dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan kasih jempol kalau suka. Tinggalkan pesan, tinggalkan komen bila ada masukan atau ada yang dirasa kurang. Jangan ragu-ragu. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa.